Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Iwan Dima Prananda Putra dengan NIM P0713401902. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penguji 1 selaku ketua Ibu Dayu, selanjutnya penguji kedua Ibu Marwati, dan selanjutnya penguji ketiga Bapak Jirne. Di sini saya ingin memaparkan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Identifikasi Kandungan Borak dan Formalin pada Tahu di Pasar Tradisional Kuta, Kabupaten Badung. Latar belakang: tahu merupakan produk makanan dengan bahan baku kedelai berbentuk padatan dan bertekstur lunak. Tahu merupakan media yang cocok untuk pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan tahu tersebut cepat basi dan berbau busuk. Banyak masyarakat yang menggunakan bahan tambah pangan sebagai bahan pengawet supaya kualitasnya baik, bau, tekstur, dan bentuk tetap bagus. Penyalahgunaan bahan tambah pangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya telah menimbulkan banyak keresahan di masyarakat. Penggunaan bahan kimia dan pengawet berupa borak dan formalin pada makanan atau bahan makanan dilakukan oleh produsen agar produk olahannya menjadi lebih menarik dan tahan lama. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran terhadap kesehatan makanan yang dikonsumsi. Keamanan makanan merupakan persyaratan utama yang harus dimiliki oleh setiap produksi yang beredar di pasaran, antara lain harus bebas dari bahan tambah pangan yang dilarang. Kemudian ada rumusan masalah: apakah ada kandungan borak dan formalin pada tahu yang dijual di Pasar Tradisional Kuta, Kabupaten Badung? Tujuan penelitian: tujuan umum untuk mengetahui adanya tahu yang mengandung borak dan formalin di Pasar Tradisional Kuta, Kabupaten Badung. Tujuan khusus mengetahui karakteristik tahu, mengidentifikasi kandungan borak dan formalin. Lalu manfaat penelitian. Manfaat teoritis: penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam kajian analisa borak dan formalin pada tahu. Manfaat praktis: meningkatkan rasa kewaspadaan masyarakat dalam memilih makanan yang dikonsumsi. Lalu memberikan informasi dan bahan masukan bagi dinas kesehatan dan perusahaan daerah pasar tentang pemakaian zat tambahan pada tahu yang dijual di pasar tradisional Kuta, Kabupaten Badung. Lalu tinjauan pustaka. Tahu adalah makanan yang padat, lunak, dan halus yang diproduksi menggunakan kedelai melalui pengendapan. Bahan tambah pangan. Bahan tambah pangan adalah bahan yang ditambahkan pada pangan untuk mempengaruhi sifat atau keadaan pangan. Bahan yang ditambahkan pada makanan agar menjaga kualitas dan meningkatkan rasa. Bahan pengawet. Pengawet umumnya digunakan untuk mengawetkan pangan yang mempunyai sifat yang mudah rusak. Bahan ini dapat menghambat proses fermentasi atau pengurian yang disebabkan oleh mikroba. Kerangka konsep dan definisi operasional. Kerangka konsep dapat dilihat di tabel dan definisi operasional. Yang pertama, variabel tahu. Definisi operasionalnya: hasil olahan kedelai yang berbentuk padatan dengan tekstur kenyal dan permukaan halus, berwarna putih dan memiliki aroma khas jamu kedelai atau dikenal dengan tahu putih. Tahu yang diteliti adalah tahu putih yang dijual oleh pedagang tahu di Pasar Tradisional Kuta, Kabupaten Badung. Karakteristik tahu yang diamati adalah aroma, warna, tekstur, berlendir, berjamur. Cara pengukurannya observasi, skalanya nominal. Kemudian variabel analisa kandungan bahan makanan boraks. Pengujian borak secara kualitatif dapat dilakukan dengan uji nyala api. Borak akan bereaksi dengan H2SO4 dan metanol, menghasilkan senyawa kompleks dengan sampel dibakar, kemudian diamati perubahan warna menjadi hijau. Cara pengukurannya: nyala api, skalanya nominal. Kemudian variabel analisis kandungan bahan makanan berformalin. Pengujian formalin secara khusus dapat dilakukan dengan penambahan reaksi KN4. Reaksi ini meningkatkan formalin sehingga dari bahan formalin akan kompleks dengan menghasilkan senyawa kompleks perubahan warna merah muda menjadi bening. Cara pengukurannya KN4 dengan skala nominal. Metode penelitian. Jenis penelitian deskriptif. Tempat penelitian Pasar Tradisional Kuta. Tempat pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pemeriksa Utama. Waktu penelitian Mei 2022.
populasi 8 pedagang tahu di pasar tradisional Kuta. Sampel 8 pedagang tahu di pasar tradisional Kuta. Teknik sampling jenuh. Teknik pengumpulan data survei pedagang tahu yang ada di seluruh wilayah pasar tradisional Kuta, kemudian diambil sampel setiap pedagang. Instrumen penelitian ada penunjang pemeriksaan lab, metanol, larutan H2SO4, larutan KNO4, dan Aquades. Prosedur penelitian: uji nyala api yang pertama, siapkan 10 gram sampel, ditambahkan 100 ml Aquades, kemudian di blender, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu disentrifuge selama 5 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Kemudian ambil filtratnya, dimasukkan dalam cawan porselin, ditambahkan 2SO4 pekat 2 tetes dan metanol 5 tetes. Kemudian sampel dibakar, kemudian menggunakan korek dan diamati perubahan warna. Nyala api bila hijau positif mengandung borak. Lalu prosedur penelitian uji KNO4. Yang pertama, siapkan sampel sebanyak 10 gram, kemudian tambahkan 100 ml Aquades, kemudian dimasukkan ke tabung reaksi, lalu disentrifuge selama 5 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Kemudian diambil 5 ml filtratnya, masukkan ke tabung reaksi, lalu tambahkan 5 tetes larutan KNO4, kemudian goyang-goyangkan tabung reaksi. Amati perubahan warna yang terjadi. Apabila terjadi perubahan warna hilang merah muda pada sampel, mengidentifikasi sampel positif mengandung formalin. Kemudian analisis data. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah analisis secara deskriptif. Adapun indikator penelitian adalah sebagai berikut. Karakteristik tahu ditentukan dengan menggunakan pengamatan berdasarkan keadaan sampel tahu putih dari segi warna, aroma, tekstur, ada tidaknya lendir dan jamur berdasarkan syarat mutu. Uji keadaan tahu memiliki karakteristik yaitu bau normal, memiliki aroma khas kedelai. Yang kedua, warna putih normal. Yang ketiga, tekstur padat sedikit kenyal dan mudah hancur. 4, tidak berlendir. 5, tidak berjamur. Analisis data. Pada uji nyala api terjadi nyala api hijau menandakan adanya kandungan borak. Yang B, pada uji KNO4 apabila terjadi perubahan hilangnya warna merah muda, sampel menjadi bening, mengindikasi sampel positif mengandung formalin. Hasil pengamatan dianalisis dalam bentuk tabel untuk mengetahui kesimpulan dari hasil pengujian, kemudian disisipkan dalam bentuk kalimat. Karakteristik sampel tahu dapat dilihat di dalam tabel. Hasil pengamatan kualitatif borak dengan uji nyala api pada tahu putih dapat dilihat dalam tabel. Hasil pengamatan kualitatif formalin dengan uji KNO4 pada tahu dapat dilihat dalam tabel. Kemudian pembahasan. Metode uji kualitatif borak dilakukan dengan menggunakan uji nyala api. Pengujian ini menggunakan asam sulfat, H2SO4, dan metanol yang akan bereaksi menghasilkan trimetil borak. Trimetil borak adalah cairan dengan titik didih rendah dan sangat mudah terbakar. Warna hijau fluoren yang muncul pada api disebabkan karena pemanasan atom boron yang terdapat di dalam reaksi H2SO4 dan metanol. Pada sampel tidak menghasilkan warna hijau, tetapi terdapat nyala kuning merah, yaitu menunjukkan bahwa sampel tidak mengandung borak. Metode uji kualitatif formalin dilakukan dengan metode uji KNO4. Ujian ini dilakukan dengan penambahan larutan KNO4. Penambahan KNO4 berfungsi untuk oksidasi formaldehid dalam formalin yang ditandai dengan hilangnya warna merah muda menjadi bening atau kekeruhan. Hilangnya warna merah muda pada sampel mengindikasikan sampel positif mengandung formalin. Lalu pembahasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ketahui tahu putih dengan karakteristik warna putih, bertekstur sedikit kenyal dan mudah hancur, memiliki aroma
langu khas kedelai atau aroma kedelai, serta tidak berjamur dan melendir, dapat menunjukkan tahu tersebut tidak mengandung borat dan formalin. Hal ini dikarenakan tahu putih tersebut tidak memiliki ciri-ciri seperti sangat kenyal dan membal, tidak mudah hancur, bau terasa tidak alami, bercium aroma obat-obatan yang menyengat, serta apabila didiamkan pada hari, tahu tidak mudah busuk. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahu yang dijual oleh pedagang pasar Serdang Kuta, Kabupaten Badung, disimpulkan bahwa yang pertama, tahu putih yang dijual oleh pedagang tahu di pasar tradisional Kuta, Kabupaten Badung, sebagian besar memiliki karakteristik warna putih dengan aroma langu khas kedelai atau aroma kedelai, tekstur kenyal, serta tidak berlendir dan tidak berjamur. Kedua, seluruh sampel tahu putih yang dijual oleh pedagang tahu di pasar Serdang Kuta, Kabupaten Badung, negatif mengandung bahan pengawet berupa borak. Yang ketiga, seluruh sampel tahu putih yang dijual oleh pedagang tahu di pasar Serdang Kuta, Kabupaten Badung, negatif mengandung bahan pengawet berupa formalin. Kemudian, lampirannya dapat dilihat. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.